Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramukon, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Jadi yang paling seru sekarang ini muncul peraturan apa itu pemerintah tentang investasi industri miras, minuman keras, minuman beralkohol. Ribut lagi ya toh. Ini sebenarnya bangsa apa sih? Jadi rakyat disuruh mabuk gitu. Katanya pemerintah ini untuk menghidupkan sektor usaha mikro dan menengah. Itu industri beralkohol yang sudah ada di daerah-daerah yang nggak punya legal itu mau dilegalkan untuk menghidupkan industri menengah, mikro, kecil dan menengah. Emang nggak ada bidang lain sih? Saya aja mau bikin jaringan cafe you ya, makanan, minuman, satu brand ya, cafe YouTuber kecil-kecil skala 10 juta di setiap titik. Untuk satu desa itu bikin 50 cafe you, warkop lah gitu kan. Enggak menjual minuman keras, bisa lah. Semua itu dalam Islam, dalam muamalah, dalam bisnis, semua itu boleh kecuali yang dilarang, kan gitu ya. Terlalu banyak usaha-usaha yang halal yang dibolehkan, yang dilarang itu yang miras gitu. Sebaliknya dalam ibadah, kaidah usuliyahnya, semua yang bersifat bercorak ibadah terlarang dikerjakan kecuali yang disuruh saja. Prinsipnya terlarang mengerjakan ibadah-ibadah yang bikinan-bikinan gitu, yang kreasi-kreasi manusia, kecuali yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya saja. Sementara dalam bidang bisnis itu semua boleh dikerjakan kecuali yang terlarang. Yang terlarang itu sedikit, miras, kemudian babi. Jangan nanti ada dibikin lagi industri peternakan babi karena alasannya untuk menghidupkan sektor ekonomi mikro dan menengah lagi. Jadi ini bangsa apa sih sebenarnya ini? Pikiran itu bengkok itu loh. Kenapa sih? Jangan uang aja semuanya, nilai, berorientasi lah pada nilai dalam kehidupan itu kan. Kemarin ditangkap tuh KPK Pak Nurdin Abdullah, ya kan, suap menyuap tuh. Kasusnya proyek pengadaan apa ya, infrastruktur lah begitu. Sebelumnya korupsi itu banyak tuh orang-orang pinter itu ya. Yuliari kemana tuh kabarnya itu, Menteri Sosial, bantuan sosial dikorupsi, dimakan juga ya. Itu yang gitu-gitu tuh yang berbahaya. Terus Masiku belum ketangkep, macam-macam ya. Oh ya, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya terhadap wafatnya Al-Artijo Al-Kautsar ya, suatu hakim agung yang Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu, seorang tokoh ya, penegak hukum yang selalu melipat gandakan hukumannya bagi para koruptor itu. Tak akan pernah direndahkan, ditingkatkan koruptor itu. Jadi sekarang pemerintah akan nyari uang lewat jualan miras, coba gimana. Jadi pada tingkat elit itu, orang-orang pandai itu pada korupsi, ya kan, ngambilin anggaran, main suap menyuap, main pat gulipat, ya kan. Sementara rakyat, pada tingkat rakyat, supaya jadi orang-orang yang mabuk dan dompetnya kekuras buat beli minuman beralkohol secara legal ya. Ini lama-lama bangsa jadi bangsa punah ini lama-lama. Karena coba gimana sih
nilai-nilai itu sudah meluncur ya, nilai-nilai kejujuran, nilai kesederhanaan, nilai-nilai keadilan itu meluncur ya, dan diperkuat oleh skrup-skrup peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah secara resmi. Coba sekarang bandingkan dengan orang-orang seperti Habib Rizik yang berjuang ya, untuk menegakkan nilai. Dia nggak nyari uang itu masuk penjara, tapi ada orang masuk penjara karena nyari uang kan, para koruptor-koruptor itu. Dan tentu yang mulia adalah yang masuk penjara karena memperjuangkan nilai, bukan memperjuangkan uang. Jadi diperlukan orang-orang seperti Habib Rizik mengingatkan supaya kita sebagai bangsa tidak mengalami declining ya, meluncur terus menerus ya. Kekuasaan yang ditopang ya, yang ditopang oleh kekuatan, oleh peraturan-peraturan yang lahir karena diperkuat, ditopang oleh kekuasaan, itu seharusnya membuat aturan itu, membuat rakyat itu makmur. Ini ribut lagi soal peraturan presiden, pemerintah yang mengeluarkan izin bagi investasi ya, industri minuman beralkohol. Aduh, Masya Allah, yang kreatif gitu kenapa sih kalau jadi penguasa itu? Yang kreatif, dengarkanlah suara-suara oposisi itu. Tapi katanya demokrasi nggak perlu oposisi. Berarti kata Roy Gerung, kalau memang sejak awal dalilnya demokrasi itu nggak perlu oposisi, demokrasi Pancasila, lah itu berarti kata Roy Gerung itu nggak ngerti konsep demokrasi. Demokrasi itu adalah oposisi. Saya ngomong apa sih nggak jelas. Saya ini lama-lama umur saya itu 60 kok, menyaksikan bangsa saya itu makin nggak jelas. Ini gimana sih ini? Saya lama-lama saya nyalonkan jadi presiden ini tahun 2024. Presiden donat. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung itu, tertua di semesta fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Bisa nggak sih ngurusin rakyat tuh? Rakyat tambah susah, bikin peraturan yang aneh-aneh, investasi kok miras itu. Ya kalau orang-orang yang tolol terhadap nilai-nilai kemuliaan, ya akan cari segala cara ya bahwa itu akan bisa menghidupkan ekonomi rakyat dan lain-lain. Omongan yang nggak ada mutunya itu ya, karena nggak memegang nilai itu ya, hanya memegang uang ya. Saya juga perlu uang, tapi ya nggak gitu-gitu amat hidup sih. Uang itu cuman datang dan pergi.